Riyadhus Shalihin, bab tentang tata cara tidur dan berbaring. Hadis 3. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 11 raka'ah. Fa idza tala'a al-fajr shalla raka'ataini khafifataini thumma taja'a ala shiqqihi iman hatta yaji'a al-muadzin fayu'dhinah. Muttafaqun alaih. Ada perbezaan pandangan ulama tentang berbaring sebelum subuh. Dan pandangan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sunnah untuk berbaring dengan bahu bahagian kanan seperti mana posisi orang di tidur ataupun di kubur setelah salat qabliyatu as-subhi, sebelum salat subuh. Sunnah untuk berbaring. Di dalam berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu yang ingin yang sudah melakukan salat sebelum subuh, falyattaji', maka hendaklah dia berbaring setelah melakukan salat qabliyatu as-subhi. Pandangan yang kedua, Imam Malik mengatakan bahwasanya tidur atau berbaring tadi ini bukan tidur ya, bukan tidur, berbaring. Maknanya berbaring bukan dia tidur, hanya berbaring saja tapi mata tidak tidur. Karena kalau tidur akan menjadi batal wudunya. Ini berbaring yang tidak tidur. Al-Imam Malik menafikan tentang sunnah berbaring sebelum salat subuh, atau menafikan sunnahnya berbaring setelah rakaat sebelum subuh, sebelum melakukan salat subuh. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya disunnahkan berbaring sebelum waktu subuh, tapi mendekati waktu subuh. Yani perbezaannya ada dua, ringkasnya ada dua. Sunnah berbaring, satu berbaring sebelum waktu subuh masuk. Tujuannya agar supaya mendapat sedikit rehat, supaya cergas bila mana bangkit untuk melakukan sholat subuh setelah mengambil sedikit daripada rehat dengan berbaring sebelum waktu subuh. Ini berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan juga Siti Aisyah yang mengatakan baginda Rasulullah berbaring setelah sholat malam. Yani setelah sholat malam bermakna sebelum masuk waktu subuh. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Nabi berbaring itu setelah masuk waktu subuh, setelah salat qabliyatus subhi, sebelum melakukan salat subuh. Antara qabliyah dan subuh ada berbaring. Antara qabliyah dan fardu subuh dilakukan sunnah untuk berbaring. Berdasarkan dengan hadis yang saya bacakan tadi daripada Sayyidina Abu Hurairah, katanya barang siapa yang selesai melakukan salat qabli, maka hendaklah dia berbaring. Dan posisi berbaringnya itu adalah berbaring seperti tidur dengan bahu kanan sini dan meletakkan lengan ini sebagai bantal menghadap kepada al-qiblah, menghadap kepada al-qiblah. Ya, ada beberapa pandangan di sini. Ada dua pandangan. Yang pertama berbaring sebelum waktu subuh, dan yang kedua adalah berbaring sebelum melakukan fardu subuh setelah melakukan sunnah qabliyatu as-subhi.